kasih karunia dan kemurahan, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena atas rencana dan kehendak Tuhan, kami semua boleh berada di tempat ini, menyatukan hati kami, bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman melalui kami, melalui hamba-hamba Tuhan, dan kami semuanya boleh mendapatkan suatu kebenaran untuk menambah iman kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Kami dari Makassar, Adventist Volunteer Ministry. Kami hanya ingin menyampaikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang, terima kasih, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Di berbagai tempat kami melakukan kegiatan dan pada umumnya kami melakukan KKR. Ya, kami melakukan KKR. Kegiatan ini sudah kurang lebih 7 tahun kami lakukan. Tetapi nanti kurang lebih di tahun 2010-2011 barulah kami disahkan di bawah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi kami sah di bawah Conference, jadi kami diundang kemana-mana harus melalui Conference. Ya. Jadi kalau kami diundang, kecuali dari Uni atau dari Conference sendiri, tanpa surat. Tapi kalau dari jemaat-jemaat lain yang mengundang kami, harus melalui Conference. Nah kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, boleh ditampilkan barangkali, kami kebanyakan KKR, kemudian pelayanan ke gereja-gereja lain, gereja-gereja luar ya, denominasi lain. Inilah kami Adventist Volunteer Ministry, oleh karena kasih Tuhan terus melayani Tuhan dan sesama. Misi kami menjadikan FVM rajin belajar firman Tuhan. Dan selanjutnya, ini KKR yang kami lakukan pada tahun 2014 di Santigi. Ya, di Santigi jalan menuju ke antara Sulawesi Tengah dengan Manado. Kemudian setiap KKR yang kami lakukan, kami juga melakukan pelayanan kesehatan, konsultasi kesehatan, kemudian kami mengadakan juga APTA, ya, APTA dan seminar-seminar kesehatan. Ini ada satu kisah dan ini adalah yang paling membuat saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menolong kami. Sambil barangkali saudara melihat kisah ini, saya mau bercerita sedikit. Waktu kami adakan KKR di situ, saya didatangi oleh satu anggota yang nginap di rumah orang yang sedang saudara lihat ini, namanya adalah Meldi. Saya ditanya, Ibu Marlin, boleh katanya Meldi itu, Ibu Marlin kasih keluar setannya. Dia punya ilmu 99 setan manguni. Jadi setannya itu adalah sepertinya penghulu-penghulu di daerah-daerah Tomohon, daerah Manado. Dan dia katakan dia itu bisa terbang. Kalau dia marah sedikit, dia sudah bisa terangkat dan dia akan melihat orang sekecil ini. Sehingga kalau dia mau mendebas orang gampang sekali. Ya, gampang sekali. Nah, kemudian ini barangkali tidak usah dipublikasikan karena ini adalah bersangkutan dengan kasus Poso. Mereka ini adalah dikatakan pembela Kristen. Ya, pembela Kristen. Nah, tetapi sambil saudara lihat ya supaya kita menghemat waktu. Nah, tetapi waktu itu ketika saya ditanya, saya hanya katakan yang penting dia percaya pada Yesus. Oh iya kata. Kemudian dia dibaptiskan. Oh iya. Jadi menurut penyampaiannya kalau boleh jangan banyak orang karena dia malu katanya. Jadi saya katakan oke, Sabat besok, karena itu hari adalah hari Jumat, Sabat besok kami akan ke sana. Dan waktu itu yang bertugas adalah misioneri Gary dan Yun San Ok ya. Nah, kemudian setelah pertemuan itu saya langsung mencari hamba Tuhan, Pendeta Freddy Tondotuon. Saya tanyakan, ini kita terus terang aja ya, biar bagaimana saya mau tanya pengalaman. Saya katakan pendeta punya pengalaman kasih keluar ilmu-ilmu.
Saya bilang kalau untuk usir-usir setan, orang yang kerasukan, saya sudah punya pengalaman beberapa kali. Dan saya tahu saya sangat bersyukur oleh karena punya kesempatan mengikuti pelatihan 1 bulan medical missionary di Makassar. Dan saya dapat satu pelajaran bagaimana caranya untuk mengusir setan. Bagaimana setan itu takut dengan lagu-lagu Sion, ya. Jadi di dalam prakteknya memang luar biasa. Kalau orang yang kerasukan, ketika kita menyanyi dia akan berteriak, sakit, ya, atau dia suruh diam. Baru-baru lagi dia katakan, kok berisik sih? Ini baru kemarin sebelum kami ke sini hari Rabu. Orang yang kerasukan, begitu kami menyanyi dia katakan, kok berisik sih? Nah, seperti itu. Jadi saya sampaikan sama hamba Tuhan, Pendeta Tondo Tuon, saya katakan, pendeta, saya terus terang belum punya pengalaman kalau yang punya ilmu, apalagi katanya bisa terbang. Kemudian pendeta katakan, Ibu Marlin, saya sedangkan yang kerasukan belum punya pengalaman. Kemudian, tapi sebentar katanya, ada sekretaris daerah sana ada mau datang, nanti saya tanya. Saya bilang, oke, saya juga akan bertanya. Dan saya coba menghubungi Om Robin, ya, Robin Wijaya. Kebetulan waktu saya telepon masih mengajar di Healing Way. Sesudah itu beliau menghubungi saya dan dia beritahukan biasanya seperti ini. Kemudian ketika itu saya ketemu lagi dengan pendeta hamba Tuhan. Waktu itu kami langsung puasa, ambil tekad untuk puasa, ya. Kemudian saya tanya bagaimana. Oh iya, kata pendeta sekretaris daerah itu punya pengalaman. Jadi secara otomatis kaum awam ya agak lega sedikit, ya, benar ya, agak lega sedikit karena ada pengalaman. Tapi ketika hari Sabtu kami bertemu, kami ke rumah Meldi, kemudian ketika berada di situ, rupanya hanya seperti ibadah biasa. Kemudian sudah mau pulang, saya terus minta waktu, saya bilang, Tuhan tolong saya minta kalau mau melakukan hal itu, saya terus berhubungan dengan Tuhan, minta ampun, saya punya dosa-dosa, jangan sampai menghalangi pertolongan Tuhan, jangan sampai menghalangi kuasa Tuhan. Nah, sesudah itu saya panggil Meldi, saya bilang, Meldi, kamu percaya sama Yesus? Dia katakan iya. Kamu mau ikut Yesus, mau dibaptis? Iya. Kemudian saya bilang, kita bertelut, kita berdoa, kamu ikuti doa saya. Kemudian dia ikuti doa saya. Di akhir doa saya katakan, mau usir keluar setannya di dalam nama Yesus, dia tidak mau sebut. Saya ulang lagi yang kedua kali, di dalam nama Yesus, tidak mau disebut. Kemudian di dalam nama Yesus yang ketiga kali, begitu dia sebut, saudara tahu rumahnya kan papan, dari panggung, rumah papan, ya, panggung, langsung bergetar itu papan 2 kali. Jadi saya katakan, saya sampaikan sama pendeta jangan tunda untuk baptisannya, karena tadinya rencana sesudah ibadah baru baptis. Jadi pagi-pagi itu kami bersiaplah untuk pergi baptisan. Minta maaf kalau ambil waktu sedikit, ya. Nah, ketika kami mau di baptisan itu, rupanya ada jemaat Parigi. Ini dari jemaat Parigi Sulawesi Tengah yang hadir juga di sana. Mereka mendengar bahwa akan ada baptisan, mereka juga rindu untuk ikut. Kemudian ada satu bapak punya mobil open cup, dia suruh keluarkan atau turunkan itu jergen yang isi bensin. Tapi istrinya bertahan, jangan, biar saja. Rupanya rencana Tuhan, bensin itu mau dipakai. Nah, di dalam perjalanan saya diberitahukan lagi, Ibu Marlin, adiknya Meldi itu juga punya ilmu-ilmu. Kalau Meldi cari ilmu, adiknya dikirimin. Aduh, saya bilang, kenapa tidak sekalian tadi? Ya kan? Nah, tibalah kami di pantai untuk baptisan. Saya panggil adiknya Ronald, kamu juga ada setan di dalam diri kamu? Iya. Kamu percaya Yesus? Iya. Kamu mau dibaptis? Iya. Kita bertelut. Begitu juga berdoa. Ketika dia berdoa ikut saya, di dalam nama Yesus, dia tidak mau sebut. Kemudian dia ikut yang kedua, di dalam nama Yesus. Begitu dia sebut, dia menggelepar-gelepar di tanah di pantai. Nah, sesudah itu ambil sumpah baptisan. Setelah sumpah baptisan, pendeta sudah turun di air. Saya didatang lagi, dikasih tahu, Ibu Marlin, boleh kata sebelum Meldi dibaptis, dia mau bakar dulu, dia punya baju. Baju apa? Rupanya baju kaos hitam biasa yang dia pakai terbang. Ya, biasanya pakai terbang. Jadi saya panggil lah hamba Tuhan, Pendeta Tondo Tuon. Saya, pendeta naik dulu. Kenapa?
ada baju yang kita harus bakar. Jadi pendeta katakan, mana itu baju, mana? Menurut kesaksian hamba Tuhan ini, dia katakan waktu dia pegang itu baju kayak bergerak-gerak. Dia cuma berdoa, Tuhan tolong supaya jangan jatuh. Dan kemudian kami bakar baju itu, dan bensin yang tadinya mau diturunkan rupanya dipakai untuk bakar baju itu. Ketika disiram semua bensin, baju itu terbakar 15 menit, api menyala, bajunya tidak terbakar. Sampai 15 menit, kemudian kita korek, barulah apinya menyala lebih besar lagi. Dan ketika itu beraksilah setannya, rupanya masih ada ilmunya. Jadi puji Tuhan, karena Tuhan sudah atur semua. Orang-orang Parigi itu, orang-orang besar-besar datang, mereka bantu untuk pegang. Karena kami khawatirkan jangan sampai dia terbang, tidak jadi lagi. Jadi ditahanlah, dipegang kuat-kuat sampai baju itu habis terbakar. Dan pada waktu mau keluarkan setannya itu, dia bertatapan dengan Yun, misioneri dari Korea ya. Dia bertatapan dengan Yun, kemudian Ibu Salenti ada di sini, cuma berteriak, Yun, lawan dia, berdoa Yun, berdoa. Kemudian Yun sambil pegang kerannya begini, dia dorong sambil dia berdoa bahasa Korea. Dan sesudah itu kami tanyakan kepada Yun, kamu lihat apa sama Meldi? Dia katakan, saya lihat seperti kambing. Dia lihat katanya seperti kambing, ini panjang. Kemudian rupanya ketika dia sudah dibaptiskan, dia sudah ganti pakaian, dia bertanya, ilmu apa yang dipakai orang itu? Dia menunjuk Yun. Ilmu apa katanya yang dia pakai? Rupanya ilmunya mau pindah ke sana tapi tidak bisa. Ya, jadi kita katakan ya ilmu Tuhan Yesus. Nah, sesudah itu, saudaraku, dia ikut ibadah. Ternyata sore setelah pulang ibadah, ditunggu dengan ketua-ketua sinode. Dari Protestan semua pendeta-pendetanya pun sudah kumpul dan ngamuk. Kemudian untungnya pada waktu itu, ini juga rencana Tuhan ya, orang tuanya, mamanya ada ikut di dalam baptisan itu. Kemudian mamanya katakan begini, kan saya sudah bilang sama ibu pendeta, tolong ibu pendeta keluarkan ilmu-ilmu anak saya. Tapi ibu pendeta tidak bisa. Ibu pendeta suruh saya ke gereja Pantekosta yang di sana. Saya sudah ke sana. Dan ketika itu pendeta Pantekosta hanya pegang jidatnya Meldi cuma ketawain. Dia katakan, kemudian dia sudah pergi lagi katanya ke muslim-muslim, tidak bisa. Tapi ini benar-benar saya lihat, ini doa orang-orang Advent. Mereka berdoa, mereka menyanyi. Dan saya lihat memang kuasa Tuhan. Akhirnya hamba-hamba Tuhan dari gereja sana tidak bisa berbuat apa-apa dan ditanyakan, jadi Meldi sekarang apa? Saya Advent. Puji Tuhan. Kemudian saya katakan, Tuhan terima kasih. Ternyata ketika kita melayani Tuhan, barulah kita bisa melihat janji penyertaan Tuhan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Dan kemudian malam harinya ketika kami hendak tidur, karena hari Minggu subuh biasanya kami sudah pulang, ya, ketika itu kami sudah mau naik tidur, ada yang ketuk-ketuk pintu. Dia kasih tahu, banyak orang yang mau bertemu dengan ibu pendeta. Saya dipanggil ibu pendeta, ya. Kemudian kami keluar, tapi yang lain bilang jangan semua, karena rupanya mereka sementara mengamuk di luar itu adalah orang-orang Katolik. Sementara mengamuk setengah-setengah mabuk. Ya, kemudian saya keluar dengan hamba Tuhan, dengan ketua jemaat, dan kemudian ada beberapa orang yang di rumah depan, hanya sedikit. Sementara orang-orang Parigi itu yang besar-besar memang cepat panas ya. Kebetulan kebenakan dari Ibu Salenti telepon, kamu jangan keluar ya, kamu tinggal saja di situ berdoa. Dan ketika kami keluar ke situ, ya terjadilah perbincangan yang marah sekali. Ibu katanya menghina kami punya paus. Saya bilang saya tidak bermaksud menghina, tidak ada niat di situ. Kami hanya membandingkan apa perkataan Alkitab dengan sejarah. Iya, tapi ibu menghina kami punya pastor juga. Saya bilang minta maaf, saya tidak pernah melakukan hal itu.
Kemudian dia katakan, ini ada satu ibu, jadi semua itu laki-laki, tapi hanya satu ibu. Ini ibu yang saksikan, dia hadir tiap malam. Kemudian ibu itu katakan, bukan ibu ini. Terus itu buku, saudaraku. Rupanya malam terakhir itu, karena supaya tidak berat di mobil, karena kami naik mobil ya dari Makassar ke Santigi, Sulawesi Tengah, supaya tidak berat di mobil, buku-buku kemenangan akhir itu saya bagikan semua kepada anak-anak, sekalipun saya bagikan. Rupanya mereka baca. Dan kemudian berteriaklah, mana itu buku? Dari luar berteriak juga, sudah dibakar. Nah, kemudian dia katakan, kalau paus kami masuk Advent, kami juga masuk Advent. Ya. Kemudian hamba Tuhan Pendeta Tondo Tuon berdiri, dia bilang, saya sebagai pendeta wilayah minta maaf kalau itu bisa menyinggung bapak-bapak. Oh, bapak pendeta, terus ini ibu dan saya katakan, saya kaum biasa, kaum awam seperti bapak-bapak. Saya anggota biasa. Kemudian, oh pantas, ngomong gitu, oh pantas. Kemudian sesudah itu kami tidak kasih kesempatan lagi untuk duduk. Mau diajak berdoa pun mereka tidak mau. Dan puji Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, mereka kemudian keluar pulang. Tidak terjadi apa-apa. Besoknya ketika kami pulang, saudaraku, ketika kami pulang, menurut laporan dari umat Tuhan di sana, dikatakan hujan deras. Hujan deras sampai kami punya bangsal itu jalannya kan agak naik ya. Agak pendakian sedikit. Sampai di bangsal itu katanya basah semua, banjir. Rupanya maksud Tuhan, material-material dari pembangunan gereja Katolik itu semuanya hanyut. Ya, hanyut. Kemudian menurut kesaksian mereka, orang yang katakan itu kalau paus kami masuk Advent, kami juga ikut Advent. Ternyata setelah itu kepalanya tidak bisa balik, miring terus katanya. Nanti ketua jemaat di situ pergi doakan dan urut-urut sedikit baru kembali. Inilah mujizat Tuhan. Dan saudaraku, saya katakan luar biasa. Tuhan mau tunjukkan bahwa ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak sendirian. Amin. Janji Tuhan itu pasti Dia menyertai kita dan itu sudah nyata. Dan saya katakan, Tuhan, saya dari dulu sebetulnya takut kalau lihat orang kerasukan setan. Tapi ternyata Tuhan mau pakai saya di situ. Bahkan kemarin pun mau ke sini, saudaraku, kami berdoa di situ di rumah Bapak Edi yang rencana juga datang. Ternyata tetangganya juga kerasukan setan. Ketika diundang para pria menyanyi lagu pujian, dia sudah mulai katakan, aduh tante, dia pegang Ibu Salenti, aduh sepertinya saya mau jadi lagi, ini mau jadi. Sesudah itu mulai lagi jadi. Dan ketika kami terus suruh menyanyi dan menyanyi, dia memang berteriak. Kemudian setelah didoakan akhirnya keluar, pindah di rumahnya, ulang lagi. Rupanya di rumahnya itu setelah kami selidiki, rupanya suaminya itu yang mencarikan teman katanya. Karena ibu ini sendiri di rumah, suaminya pergi pagi pulang malam. Jadi doakan kami kalau kembali dari tempat ini, kalau Tuhan punya rencana, kami mau cari apa yang suaminya ada simpan di dalam rumah untuk dibakar. Supaya ibu ini terlepas, karena ibu ini bukan Advent, tetapi dia simpatisan Advent. Dia setiap hari Sabat ke gereja, kalau potluck pun dia bawa banyak makanan, pokoknya dia setia. Nah, tolong doakan kami di dalam pelayanan kami, KKR yang kami lakukan. Baru minggu lalu KKR di Papua bersama hamba Tuhan Pendeta Samuel Ulur, dan puji Tuhan ada 36 jiwa. Dan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, kami tidak pernah kasih target, ya. Kami tidak pernah minta target. Disitulah kami bisa melihat ternyata kuasa Roh Kudus bisa bekerja membawa orang-orang itu datang kepada Yesus dengan murni. Biarlah masing-masing kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bekerja bagi Tuhan, marilah kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Marlin, luar biasa pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di Sulawesi. Saya mau baca Matius 28 ayat 19 dan 20. This is the Great Commission.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, sebagaimana Ibu Marlin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan mereka, saya percaya kita masing-masing memiliki pengalaman juga yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, ada satu kutipan yang mengatakan seperti ini. Saya baca in English. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Setiap murid yang sejati dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan sebagai missionary. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah missionary. Satu kutipan lagi dari Hidup yang Terbaik. Ministry of Healing halaman 104. Sini dikatakan every Christian is to be a missionary. Siapa yang orang Kristen di sini? Orang Kristen. Puji Tuhan semua kita. That's why di sini dikatakan setiap orang Kristen haruslah menjadi missionary. Saya percaya ladang kita dimanapun ladang kita semua adalah missionaries. Oke. Pada saat ini kita dari Sulawesi, kita akan ke timur lagi dan kita akan ke Papua. Kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di Papua melalui Klub Sehat Indonesia Jayapura Point. Ya. Dan kesaksian berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yeni Dike, Direktur Kesehatan di Papua Missions. Tapi sebelum itu, teman-teman kita dari Papua akan membawakan lagu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa, teman-teman dari Papua ada 30 orang lebih, ya. 30 orang lebih. Jadi ketika mereka mendengar ada camp meeting, langsung daftar. 30 orang mau datang ke Healing Way Indonesia, ke tempat ini hanya untuk mengikuti acara ini. Dan luar biasa, nanti sebentar lagi kita akan mendengar pelayanan yang mereka sedang lakukan. Bahkan di perjalanan mereka pun menuju ke tempat ini, mereka tetap melayani.
Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih pada Sabat pagi ini kami dari Papua diberi kesempatan untuk memberi kesaksian. Kami dari daerah Misi Papua, kami telah mengikuti 2 pelatihan 1 month medical missionary training. Yang pertama yang diadakan di Manado pada tahun lalu bulan November sampai ke bulan Desember. Itu yang menuju ke Papua ada 21 orang. Kemudian dari UNI, Mrs. Bindosano sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan memberi kesempatan kepada kami di Papua untuk melakukan training. Jadi Papua menjadi tuan rumah. Dan itu dimulai pada tanggal 2 Februari. 2 Februari sampai 9 Maret. Pesertanya ada 31 orang. Tapi kalau saudara-saudara melihat, waktu saya datang hari pertama, saya bilang begini, aduh kesian Papua ini, dia punya medical missionary banyak yang tua-tua. Tetapi yang dari sebelah kanan saya ini semuanya masih kuat, ya, masih muda-muda, semangat mudanya. Tetapi jangan lihat tua-tua, semangat mereka muda, amin. Amin. Dan mohon maaf yang lain tidak bisa datang. Kami punya juga pemuda tetapi ada yang kerja yang tidak bisa dapat izin. Dan ada juga yang mahasiswa sehingga yang muda-muda yang ada ini cuma berapa saja yang hadir. Dan yang saya mau saksikan ini adalah nanti dengar sendiri dari mereka. Dengar sendiri dari mereka. Semangat penginjilan saya dilatih oleh Pendeta Kuntaraf. Amin. Pendeta Kuntaraf ketika masih di divisi pergi ke Sulawesi Tengah, Ibu Marlin kesaksian tadi itu di Santigi itu jemaat kami. Yang bangun itu adalah almarhumah ibu saya. Dan semua yang jadi tadi itu adalah keluarga saya. Karena banyak mereka tinggal di Santigi itu. Jadi saya beri kesempatan kepada misionari, medical missionary dari Papua, waktunya jangan panjang-panjang. Karena saya sudah minta tadi berapa orang, mereka akan menyaksikan bagaimana mereka merawat. Saudara-saudara mereka belum ikut yang 6 bulan, makanya saya katakan sama Pak Bambang, sama Pak Markus, satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. 1 bulan mereka mau tahu apa sesungguhnya. Pada waktu mereka dibilang ada 6 bulan di Papua, di Healing Way di sini, mereka semua semangat mau datang, mendaftar. Ya, keputusan Healing Way Indonesia mohon maaf kalau tidak dengan pasangan. Akhirnya yang datang memang yang nggak ada pasangan. Ibu Ludia Lepang, Ibu Sarah Kawai, sama Ibu Kathleen. Hanya mereka yang berkesempatan, tetapi saya berdoa dan tolong doakan siapa tahu. Ya, mana Pak Bambang, Pak Markus, jangan senyum-senyum aja ya. Siapa tahu tahun depan kita boleh bikin di Papua. Amin. Sebentar saya akan saksikan. Baik, saya akan mulai dari Ibu Olga Kere. Waktunya diatur. Singkat dan padat. Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya bangga sekali. Saya ingin bersaksi kasih Tuhan lewat apa yang saya belajar 1 bulan di Manado. Ketika saya pulang, saya bilang 1 bulan ini saya belajar, saya bisa tensi dan segala macam. Ternyata ada yang bisa tertolong. Ketika saya dengan pelayanan yang rutin dilakukan, pelayanan medical missionary seperti Bias Health Expo, saya dipanggil oleh Bapak Ondofolo. Kalau di kampung kami, Ifar Besar, ada Ondofolo yang memimpin satu kampung itu. Sebelum lanjut, saksikan dulu untuk diri sendiri. Oke, terima kasih. Gimana badannya? Oke, ya nanti saya akan saksikan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyaksikan kasih Tuhan lewat orang lain, saya dulu saksikan diri saya sendiri.
Ketika kami dari Papua menuju ke Manado untuk mengikuti Health Expo, berat badan saya 110. Ya, sangat besar sekali berat badan saya. Ketika saya di sana 1 bulan sudah mulai menurun. Dari sana sudah mulai 90. Ketika saya pulang ke Papua, berat badan saya dalam 1 bulan itu sudah turun sampai sekitar 80, 81. Dan sekarang ini sudah 70. Masih bergumul. Masih bergumul masih terus. turun lagi harusnya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apabila perubahan terjadi dari diri saya, maka saya bisa menjamah orang lain pun akan sembuh. Itu komitmen saya kepada Tuhan. Ya, itu komitmen saya. Ketika saya lihat bahwa diri saya ada perubahan, berarti Tuhan akan menolong orang lain juga bisa merubah mereka. Itu komitmen saya. Ketika dalam pelayanan yang saya saksikan, sebelum saya berdoa dengan orang, saya saksikan diri saya dulu. Saya seperti begini-begini. Oh iya betul, ketika saya diundang untuk datang di saya punya Bapak Ondofolo, satu kampung Ifar Besar, saya dari Ifar Besar, Bapak Ibu mungkin tidak tahu, dekat Bandara Sentani. Ketika Bapak Ibu turun di bandara, harus lewati. Ondofolo itu adalah pemimpin suku Papua yang besar. Okay. Ya, itu maksudnya kata Ondofolo. Makasih. Jadi yang pertama ada 2 ibu yang datang dari kami Medical Missionary juga. Keluarga juga mereka datang untuk layanan. Ibu bilang tidak bisa, kami tidak bisa menerima pelayanan itu. Ketika saya datang, saya menawarkan karena ibu kalau berobat, Bapak Ondofolo punya istri ini berat badan sampai sekitar 160, badannya terlalu gede sekali. Jadi keluarga sudah datang mendekat untuk pelayanan ini, tapi mereka tolak. Ketika saya datang, mereka panggil saya sendiri, ibu bisa tolong saya karena saya lihat ibu punya banyak perubahan dari diri ibu sendiri. Oh saya sangat siap sekali, saya sangat siap untuk melayani. Sementara saya melayani ibu ini setiap 3 bulan dia harus kontrol ke Jakarta. Karena dia ada penyempitan pembuluh darah. Dia harus berangkat ke Jakarta setiap 3 bulan minum obat, dia harus kembali lagi. Saya bilang begini, ibu kenapa harus jauh-jauh? Saya bisa tolong ibu kok, karena saya punya Tuhan itu hidup. Saya bilang sama dia, ibu lihat perubahan diri saya, pasti Tuhan akan merubah hidup ibu juga. Jadi ketika saya buat, yang pertama saya lakukan adalah ramuan sederhana yang sudah diajarkan oleh Medical Missionary. Ramuan sederhana, di dalam 1 bulan ibu punya berat badan sudah mulai menurun. Dan juga bapak yang kakinya sudah mulai tarik-tarik. Dengan ramuan yang sederhana, setiap pagi, setiap sore, setiap saya tekun datang di situ karena kami rumah berjauhan. Saya harus pakai motor ke sana untuk layani. Saya datang, saya berdoa dan saya layani. Ternyata ibu ini punya berat badan sudah mulai bagus. Seluruh kampung itu lihat, ibu ini ada perubahan. Sebenarnya terima kasih Tuhan, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Seperti itu. Ramuan apa yang dikasih? Ramuan yang sederhana, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah dan jamu, ya itu yang saya berikan. Ya. Terus bapaknya kakinya tidak bisa begini, bapaknya tarik kalau ke pertemuan besar seluruh kampung itu pasti bapak ini sudah mulai lemah, kakinya sudah mulai. Tetapi dengan ramuan ini bapak dia katakan kepada saya, anak, saya punya tenaga, saya rasa seperti 17 tahun. Saya bisa pukul seseorang dan dia jatuh. Saya bilang bapak bukan begitu caranya. Saya lihat bapak ini bagus, sehat dan jadi sementara ini saya saksikan bahwa bapak itu bisa pakai sepatu, bisa olahraga dan bisa angkat kaki lebih tinggi. Jadi dia rasa bahwa ini semua berkat Tuhan. Amen. Ya, ini semua berkat Tuhan. Dan yang kedua yang saksikan anak saya sendiri. Anak saya SMA kelas 1, dia saraf terganggu. Ketika dia terganggu, kami sementara itu sahabat itu kami ada pelayanan Health Expo di Buper Waena. Saya ditelepon, cepat, kenapa kamu bisa tolong orang lain, anak kamu sendiri saraf. Sahabat itu dia pimpin di depan, mulutnya bengkok, matanya semua bengkok, kata-katanya tidak jelas. Mereka saksikan seperti kepada saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya bisa tolong orang lain, anak saya tidak bisa. Saat itu saya bawa cepat ke rumah dan saya rawat dia. Hari pertama, hari kedua ada perubahan. Hari ketiga saya kasih dengan terong ungu, saya bakar dia dan saya kasih dia makan. Bapak Ibu dia mendapat satu kelegaan bahwa dia punya mulut yang tidak bisa terbuka itu. Dia terbuka dan dia ketawa dengan suara yang besar. Sebenarnya Tuhan terima kasih, ini satu mujizat yang Tuhan buat. Berarti Tuhan selalu menyertai. Mungkin ini saya punya kesaksian hidup dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Saya buat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Olga. Jadi Bapak Ondoafi itu waktu saya di Danau Sentani ada acara pentabisan gereja, dia panggil saya. Dia bilang, anak mantu, suami saya Sentani. Ya, suami saya Sentani. Anak mantu sini. Anak mantu lihat badan saya bilang saya tahu. Bajunya semua udah kedodoran, jalan sudah begini-begini.
karena berat badannya turun drastis. Dan akhirnya Ondo Afis semua yang ada di situ minta untuk kita obat. Saya bilang tunggu nanti. Oke, kesaksian berikut Ibu Aibini, Ibu Mince Aibini. Shalom, selamat Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan atas pimpinan dan perlindungannya. Pada tanggal 20 tahun 2011, ibu saya stroke. Dan sebelah kanan mati semua, tidak bisa bergerak, tinggal di tempat. Sedangkan kami ada pelayanan di suatu tempat yang ditugaskan dari daerah di Japen Barat, jauh dari kampung kami di Waropen. Kemudian pada waktu kami pindah lagi kembali ke Jayapura, dan saya coba untuk urus ibu saya yang stroke selama 8 bulan mati tempat. Semua diurus hanya di tempat tidur. Tidak bisa bergerak karena hanya bisa bergerak sebelah kiri, sebelah kanan tidak bisa. Kemudian pada waktu kami datang saya berikan terapi. Terapi yang saya berikan adalah es batu, minyak tanah dan garam. Hanya itu saja yang dikasih terapi. Pada waktu dikasih terapi, pendeta suami saya mengangkat kaki ibu saya, kasih masuk ke dalam. Kemudian kita mulai coba untuk kasih itu terapi es batu naik. Ibu saya mulai merasa panas. Yang tadinya tidak bisa untuk bergerak, hanya mati di tempat. Tangannya dikasih masuk lagi. 2 minggu kemudian ibu saya sudah bisa bergerak. Puji Tuhan. Pada waktu dia bisa bergerak, kemudian kami harus ke Jayapura karena tugas. Pergi sama-sama dengan suami ke Jayapura. Di Jayapura terima kasih untuk Memdike. Sampai di Jayapura Memdike bilang harus ikut lagi medikal misionari untuk menambah lagi. Akhirnya saya mengikuti medikal misionari. Mengikuti 1 bulan 1 minggu dan saya kembali. Saya mau coba untuk praktekkan kepada ibu saya sendiri. Sudah tahu 3 tahun, 3 bulan tidak bisa berjalan, tapi sekarang sudah berjalan dan sudah pergi ke gereja. Sudah pergi ke gereja. Dan karena ibu saya sudah bisa berjalan dan sudah pergi ke gereja, oleh sebab itu kami setiap kali untuk pergi mengadakan expo, ada yang stroke, saya yang tolong. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Makasih Ibu Aibini. Ibu Aibini dia bisa menangani stroke hanya dengan ramuan es batu. Nggak tahu dia dapat ilmu itu dari mana. Nggak diajar juga di medical missionary mungkin itu. Tetapi ada berapa pasiennya kami yang kami tinggalkan dia sedang tangani stroke dan mata. Mata dengan jeruk nipis dan apalagi dia tidak mau bilang dia punya rahasia mungkin ini. Tapi dia sudah banyak menolong orang. Oke, yang berikut Ibu Magdalena Taime. Waktu Ibu Magdalena Taime terbang sendiri dari Papua, tiba di airport Juanda, malam dia tiba di sini juga. Saya bilang luar biasa ini perempuan satu ini. Dia bisa tiba dengan selamat. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya juga pernah jatuh sakit. Berita kematian saya sudah tersebar. Sampai di telinga saya mendengar bahwa orang bicara saya. Saya langsung masuk ke kamar saya buka saya punya pakaian semua. Hanya dengan celana dalam saya berdiri, saya tatap ke kaca. Lihat begini, memang badan saya kurus, tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Dengan daun pepaya yang kuning, saya mencoba untuk saya punya diri. Akhirnya saya sembuh. Saya lakukan kayak bayi yang kecil, daun pepaya yang coklat. Saya isi air panas di sendok makan, baru saya celupkan itu daun pepaya. Saya kasih minum juga. Saya tetap di situ, dia sudah mulai keringat. Tapi saya adalah kader dari TB Paru. Banyak yang saya layani. Saya dengan Ibu Olga. Di Papua, khususnya distrik Sentani, di puskesmas, hanya kami 2 bisa menjalankan untuk pasien kemana-mana. Tapi kami percaya, kami membawa misi kesehatan untuk setiap orang. Karena Tuhan memanggil kami untuk kami jalankan. Saya ikut di dalam Hiliway dengan kunyit. Saya lakukan di kampung saya, semua orang jadikan saya suster di situ. Siang malam mereka panggil, saya lakukan.
Saya sudah sembuhkan 4 orang. Mereka sudah bisa kemana-mana. Tadinya mereka duduk di tempat. Berak juga begitu. Tuhan Diantar. sembuhkan, bukan saya sembuhkan ya. Bukan saya, tapi Tuhan yang sembuhkan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ibu Magdalena Taime adalah kader dari pemerintah, ditugaskan sebagai kader TB. Dia tangani orang yang penyakit TBC sudah banyak, ditambah dia ikut lagi medical missionary hanya dengan kunyit, jahe, bawang putih dan jeruk nipis. 2 minggu enggak pakai obat program lagi. Amin. Amin. Oke, siapa lagi tadi? Ibu Juita Yom. Ada Ibu Juita Yom? Oh belum. Oh, Bapak Alfred Ibo. Oke. Shalom, selamat sahabat. Saya berdiri di sini seperti Harun, pembicara dari Musa, seperti tadi pagi. Kemudian saya ada di sini seperti menyamar angkatan 4. Saya sudah saksikan bahwa saya tidak mengikuti pelatihan, tapi saya adalah salah satu pasien yang sembuh. Istri saya yang ikuti di Healing Way Manado angkatan keempat. Kemudian pasien yang pertama sembuh adalah suaminya sendiri, saya. Badan saya dulu besar, ada 86 kilo, biar pendek begini tapi berat. Perutnya besar, tapi istri dia takut karena ada 2 adik saya yang perut besar sampai sekarang tidak bisa turun. Tapi saya dalam waktu 2 minggu sudah bisa turun dan saya hadir di sini sebagai pasien yang sudah sembuh. Yang saya mau saksikan selanjutnya, kami sudah bergerak di Orion Ministry. Ibu Juita yang disebutkan tadi sudah bergerak dalam kelompok Orion Ministry dari tahun 2010. Dan anggota yang dikirim dari sana ada 6 orang yang ikut sama-sama di Manado. Yang saya saksikan di sini banyak yang dihasilkan, yang telah sembuh. Ibu ini kami bekerja sama melalui jus, melalui ramuan yang disebutkan tadi, banyak yang sembuh. Yang saya mau saksikan di sini satu yang perlu saudara-saudara dengar di sini adalah adik saya sendiri. Tahun 2005 dia sakit di perut, tidak tahu apa sakitnya. Rumah sakit yang ada di Jayapura itu sudah keliling, dokter tidak menemukan apa sebenarnya penyakitnya. Tapi ketika pulang dari pelatihan ini, istri saya bilang, kita gabung sama-sama mau cek kira-kira apa penyakitnya. Bawa ke dokter, terakhir dokter dia masukkan itu selang dari hidung, kemudian masuk di lambung. Dilihat reaksinya, dokter katakan lambung ini kerja sangat perlahan, sehingga kulit bungkus tulang. Jadi adik saya ini tulangnya sudah kelihatan, dan seperti Ibu Mega tadi, Ibu Magdalena, ada yang sudah katakan ini penyakit yang tidak bisa diobati. Kami layani pertama dengan arang aktif. Kemudian selanjutnya ramuan yang tadi. Saudara, luar biasa. Didoakan terus, kasih. Cuma yang menjadi heran, ada 3 yang bergerak untuk menolong adik saya ini. Dari dokter, obat yang diberikan, kemudian ada juga air sehat. Saya tidak tahu air sehat yang bagaimana. Yang dibeli dengan harga 300.000 1 botol, kemudian diteteskan di air putih untuk diminum. Ini sepertinya 3 yang berlawanan. Sebenarnya mana yang bisa menyembuhkan? Ini membingungkan. Tapi saya bilang istri saya dan teman-teman, kita tolong saja. Adik saya sendiri melawan. Istri kamu cuma 1 bulan saja di situ, dia bukan suster mau menolong. Ini dokter yang tahu persis. Tapi ketika bawa ke rumah sakit,
penyakitnya bertambah. Bawa ke rumah, berapa hari dia sudah tenang. Bawa lagi kembali, dokter periksa dulu. Nah ini yang 3 pengobatan ini yang berlangsung. Air putih ini terus diberikan. Saya tidak tahu, adik saya yang beli sendiri kasih. Dia bilang itu air sehat. Di belakang itu baru tahu, air sehat itu digunakan kuasa yang lain untuk menyembuhkan. Akhirnya adik saya ini terlambat dalam pengobatan. Dan saya ambil tindakan untuk minggu ini tidak boleh bawa ke dokter, tidak boleh kasih air sehat. Kita kasih dengan ramuan ini saja untuk 2 minggu ke depan. Saudara, kesaksian ini saya saksikan pada saat yang terakhir, ya mungkin itu hari terakhir bagi dia. Karena dia guling itu di atas kasur sampai di lantai, tidak bisa tertolong lagi. Saya panggil istri saya, adik-adik semua kumpul, mari kita berdoa. Saudara, pengalaman saya tidak pernah berdoa 2 jam, hari itu saya berdoa 2 jam. Saudara, semua adik-adik saya ini tertidur. Mereka tidak tahu apa yang saya doakan. Semua saya doakan dan saya minta kuasa Tuhan boleh terbukti malam itu. Saudara, luar biasa pengobatan ditambah dengan kuasa Tuhan. Amen. Dapat sembuh. Hari ini saya mau bersama-sama dengan Ibu Juwita mau tampilkan fotonya. Saudara, sekarang sudah tidak kelihatan tulang. Dia bisa memancing, dia bisa ramas sagu, itu pekerjaan yang berat ramas sagu, tapi dia bisa. Amen, itu amen. pertolongan Tuhan. Akhir dari kesaksian saya berterima kasih untuk Healing Way yang melatih mereka untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Amen. Tuhan memberkati. Amen. Amen. Sebenarnya ibu juga akan datang, tetapi ada satu dan lain hal, akhirnya ibu batal datang padahal sudah mendaftar. Yang terakhir kami mengundang Bapak Basyom. Bapak Basyom diangkat sebagai koordinator. Shalom. Gambar anak kecil ada di sana yang tumor. Health Expo ini sangat luar biasa. Itu pekerjaan pelayanan penginjilan. Ketika saya baca buku Elia Modern, di halaman 206 dan 207 ada istilah BBA, bubuk arang aktif. Itu charcoal. Setelah saya baca, ada seorang anak yang namanya Martin Luther, umur 3 bulan. Setelah dibawa ke... Saudara-saudara ini bisa lihat ini yang umur 3 bulan ini mamanya. Umur 3 bulan. Setelah didiagnosa dengan dokter, dokter katakan bahwa anak umur 3 bulan dia kena penyakit tumor ganas sebesar sini dan bahagiannya di bagian leher. Anak ini hanya tidur saja. Setelah bawa ke dokter umum, dokter diagnosa dan dokter langsung buat rujukan. Martin Luther ini harus dikirim ke rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Mendengar kata ini harus dikirim ke Dr. Sutomo di Surabaya, orang tuanya adalah petani. Bapaknya polisi, keluarganya semua petani. Mereka berembuk bahwa tidak mampu menerbangkan anak kecil 3 bulan, tidak bisa pergi sendiri. Harus orang tua dampingi. Akhirnya mereka dalam keadaan bingung dan ini saya datang untuk melayani. Pertama, saya berlutut berdoa. Setelah saya lihat kondisi dari anak ini, saya angkat HP saya dan saya telepon ke Pak Markus di Healing Way. Saya melaporkan, Bapak pasien ini begini, dokter sudah buat rujukan
harus ke Surabaya. Dia periksa hari Rabu, rujukannya operasi hari Jumat. Orang tua harus segera kirim anak ini, tapi orang tua keberatan karena biaya mahal. Satu orang kena 5 juta. Kalau itu dari keluarga semua berangkat, biaya mahal. Akhirnya saya datang dan dengan kuasa Tuhan, saya ajak semua kami berdoa. Saya hubungi Pak Markus di Hellingway di Malang. Saya katakan begini, ada pasien umur 3 bulan, apakah bisa saya kasih minum dengan charcoal? Ada efek? Pak Markus, jangan, dia umur 3 bulan. Terus tindakan yang kami buat, tindakan pertama, jenis itu tumbuhan, itu lidah buaya, di blender, terus itu charcoal dicampur, dan dengan kuasa doa kami minta Tuhan, orang tua yang polisi, dia undang teman-temannya polisi hadir. Saya bilang kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Charcoal campur dengan air atau kita dari lidah buaya, terus saya tempel. Dan waktu yang ditentukan dokter untuk operasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu hari Jumat. Dan rujukan sudah dibuat. Orang tua masih pegang itu rujukan. Dan balik dari rujukan, dokter bilang, dokter yang di sana, Dr. Ismail, profesor di Sutomo, dia harus membuat surat bahwa pasien ini sudah ditolong dalam keadaan baik dan sehat. Tapi dengan berkat itu, charcoal dengan lidah buaya ini, kami berdoa bersama-sama, mujizat Tuhan terjadi untuk anak ini. Dokter rumah sakit utama di Papua, Jayapura, dia katakan hari Rabu minggu depan harus lapor bagaimana selama operasi itu keadaan anak ini. Tapi pas waktu datang hari Rabu, orang tuanya bilang, kami mau datang. Orang tuanya datang ke dokter dan tunjukkan anak yang umur 3 bulan, Martin Luther, diperiksa ulang-ulang. Dokter bilang, ini sudah dioperasi. Orang tua bilang, kami tidak berangkat, kami tidak punya uang, dan ini umur masih 3 bulan. Dan ini terjadi hanya mujizat doa dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kesaksian dari orang tua ini. Dan begitu gembiranya orang tua, dan hari ini sampai dia masuk sabat bersama-sama dengan saya. Amin. Mujizat Tuhan buat, Tuhan ada satu misi untuk kita semua sebagai misionari. Di mana kita bekerja, ada satu statement dari Nabi Sister White. Ketika kita melangkah untuk melayani orang-orang sakit, kuasa Tuhan Yesus menyertai. Ketika kita tidak melangkah, lambat atau cepat, kuasa itu Tuhan akan tarik. Amin. Tuhan yang menyembuhkan, dan orang tuanya sudah masuk sabat, dan semua anak-anak yang tadi di sekolah pemerintah sekarang sudah masuk di SLA. Tuhan memberkati. Demikian kesaksian saya, dan dalam pelayanan-pelayanan ini saya bertindak dengan charcoal ini, dan 7 ibu yang kanker payudara, dan ini semua Tuhan menyembuhkan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih Pak Yom. Pak Yom sudah menangani diabetes, di kakinya sudah lubang, tetapi bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan hanya dengan charcoal dan lendir lidah buaya. Yang ibu-ibu yang kanker payudara yang sudah terbongkar, sudah banyak, ada 7 mungkin. Ya, dan ada yang kanker prostat. Kami kasih waktu cuma 2 menit, jadi kanker prostat dirujuk untuk dia, dokter dari Dok 2 bilang dia akan pakai kateter seumur hidup. Hanya Pak Basyom pergi lagi tolong 1 minggu 8 hari panggil perawat untuk buka kateternya. Terlalu banyak mujizat. Dan kanker serviks. Dokter spesialis bedah telepon kepada kami.
Mana itu yang kamu bilang arang? Pasien saya dia sembuh hanya dengan charcoal. Kanker serviks seorang ibu bisa disembuhkan. Terima kasih Ibu Foni yang suka kirim arang sama kami ya. Jadi ini kesaksian pelayanan pekerjaan Tuhan, Departemen Pelayanan Kesehatan dan juga klub sehat yang ada di Papua. Saudara-saudara, sebenarnya apalah kami ini? 1 bulan saja kami ikut latihan tanpa Tuhan, dan saya mau kasih tahu bahwa dari semua pelayanan Health Expo ini kemarin ada KKR 2 tempat, ada 7 jiwa yang sudah dibaptiskan. Kami follow up dari rumah ke rumah. Dan tolong doakan kami, ada satu kesaksian yang akan kami saksikan adalah ini menjadi pergumulan kami bahwa ketika pelatihan ini berlangsung, ketika mereka semuanya down, untung saja tahun kekecewaan 1844 tidak terjadi kepada medical missionary kami, oleh karena nggak bisa datang ke kampus Healing Way untuk ambil 6 bulan. Kami berdoa di sebuah bidang tanah. Sementara pelatihan berlangsung, kami pergi ke sebuah bidang tanah. Dan kami berdoa di sana, Pak Basyom, Bapak Puraro, bersama Bapak Waworuntu, untuk mendirikan sebuah center of influence. Dan kami sudah rencanakan akan ada wellness, akan ada training center, dan akan ada klub sehat dan makanan sehat. Tapi dari mana uang kami akan dapat? Kami hanya berencana. Dan pada bulan Oktober saya kaget. Saya dipanggil oleh suami saya, Pendeta Dike, dan dia bilang, Mami, saya dipanggil ke sebuah lembaga yang ada di Jayapura, lembaga yang dibentuk oleh gubernur sendiri untuk menyalurkan bantuan kepada semua lembaga-lembaga keagamaan. Waktu mereka turunkan, kami ada 7 sinode di Papua dapat, Advent dapat urutan yang keempat. Dan pada waktu mereka kasih juklaknya, saya baca juklak itu, saya menangis. Kami suami istri bertelut dan berdoa. Juklak yang mereka buat adalah semua yang kami rencanakan. Saya tanya sama Pendeta Dika, apakah kau ada buat proposal? Tidak. Apakah kau ada ucapkan ini sama mereka? Tidak. Saya malu jadi peminta-minta. Suami saya semenjak dia jadi pimpinan di daerah, dia tidak pernah meminta-minta kepada pemerintah. Pada waktu juklak itu datang, saya bilang, oh Tuhan, semua yang kami minta, yang akan kami rencanakan itu akan jadi. Ditulis dalam juklak itu, doakan. Saya disuruh pulang cepat karena saya pegang Departemen Pelayanan Kesehatan. Dan kami sudah bentuk tim 7, saya sebagai ketua, doakan ini. Di mana saja ada kerinduan besar kami di Papua, terlalu sulit untuk masuk, baik 1000 misionari, baik kelompok peduli, baik apa saja. Tetapi saudara-saudara, melalui Health Expo kami kewalahan. 1 bulan kami bisa 5 kali Health Expo. Saya sangat berterima kasih kepada semua teman-teman medical missionary. Kamu capek kah? Oh tidak mem, tidak. Kami ada Health Expo lagi. Sampai bulan Desember kami kembali, ada 3 Health Expo yang sedang menunggu kami. Ada satu tempat yang akan saya perlihatkan bahwa di tempat ini adalah gereja Advent dulu dibakar. Saya mau kasih lihat di mana ini ya, udah terakhir dia. Saya rasa tertawa kalau saya duduk di tempat konsultasi. Oh Tuhan tolong, saya tidak ikut 6 bulan, anak saya dokter mendampingi. Ini Health Expo dibuka di kampung, dibuka oleh pendeta Protestan Kampung Sosiri yang membakar gereja Advent. Beberapa tahun yang lalu mereka bakar gereja Advent. Dengan pergumulan yang panjang, akhirnya gereja itu bisa dibuka sekarang ini. Dan yang sangat mengharukan adalah mereka bersedia untuk kami layani Health Expo.
Sebelum saya ke sini, saya layani 2 kepala suku. Saya bawa kunyit, saya bawa Gedi, ya. Ya, Gedi ya. Saya bawa Gedi, saya bawa kunyit untuk saya tunjukkan sama istri-istrinya karena saya mau berangkat. Ibu Aibini tolong pulang dari sini lanjutkan lagi ya. Dan saya ajar istrinya, maaf karena kami mau berangkat. Dan mereka lanjutkan, para pesakitnya. Tetapi yang pelayan tadi ini, waktu saya ke kampung dia goyang, dia punya kaki, dia kasih begini-begini, dia kasih begini-begini tangannya yang sudah hampir stroke. Dia panggil saya anak mantu, kau lihat saya ini. Saya begini, oh iya amin, haleluya, berdoa sama Tuhan. Stop makan daging, apalagi daging babi. Ya, kami konsultasi tidak sembunyi-sembunyi. Ini tempatnya ikan mujair, saya katakan mujair itu lebih berbahaya, lebih jahat dari minyak babi. Dan itu mereka punya makanan. Satu kampung itu kolesterol tinggi, lemak tubuh tinggi, asam urat tinggi. Dan akhirnya sekarang mereka bisa terima untuk kami masuk di tengah-tengah kampung mereka. Gerejanya sudah mau hampir selesai. Saudara-saudara, terlalu banyak kerinduan kami untuk akan ada pelatihan dan wellness. Saya mohon kerjasama dengan Healing Way. Bantulah kami, kalau kami sudah dapat gedung, dapat sarana, siapa yang mau kerja? Amin. Bantulah kami supaya bisa ada pelatihan di sana dan juga bisa menolong orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, biarlah namanya yang dimuliakan.